terkait pembangunan tata kota di Taman Kota itu Pak Gadis, ada yang diberitakan oleh media kemarin. Ya, itu kan ada kegiatan pemasangan paving block. Ya. Jadi Taman Kota ini adalah aset pemerintah provinsi ya, yang dipinjam pakai oleh pemerintah Kabupaten Dompu. Pemerintah Kabupaten Dompu menjadikan itu sebagai Taman Kota. Nah, jadi yang berkaitan dengan pemasangan paving block baru itu adalah proyek dari pemerintah provinsi melalui APBD desa. Jadi kita itu adalah penerima manfaat daripada kegiatan proyek. Sehingga yang berkaitan dengan siapa yang mengerjakan proyek itu, berapa pagu anggaran yang digunakan untuk itu, tentu kami dari Dinas Lingkungan Hidup tidak tahu ya, karena kami adalah penerima manfaat dari itu. Tapi yang dikoordinasikan dengan kita di Dinas Lingkungan Hidup itu adalah bahwa ada pemasangan paving block pada area yang akan digunakan sebagai tempat mainan, sebagai tempat diskusi daripada pengguna taman itu sendiri ya. Itu jadi hanya koordinasinya lah dengan kita ya. Izin ini Pak Gadis. Itu kan ada paving block yang udah di Taman Kota yang untuk dipasang di tataran kota itu. Nah, karena izin dari permintaan dari masyarakat terkait papan nama yang dikerjakan itu, Pak Gadis, mohon tanggapan kita. Apa namanya ya? Iya. Ya, jadi sekali lagi yang berkaitan dengan papan namanya itu Ya. ya kembali lagi bahwa itu kan menjadi kewenangan daripada pelaksana daripada kegiatan proyek itu kan. Jadi kita kan tidak tahu siapa yang melaksanakan itu. Nah memang itu kan apakah dia mungkin penunjukan langsung dari pemerintah provinsi atau bagaimana? Berarti dari Dinas LH Dompu Lingkungan Hidup ini hanya mengetahui aja pekerjaan itu ada di tataran kota. Iya. Jadi maksudnya Mada, selain dari itu tataran kota, apalagi yang di ruang pembangunan di tataran kota ini kan tamannya aja sama tempat patung kuda di tataran tokoh itu Pak Gadis. Apa aja yang dikerjakan? Jadi kan itu semua kan sudah ada papan namanya semua. Siap. Termasuk batas wilayah dagang itu ya. Siap. Dari Taman Kota itu memang APBD 2 kan semua itu kan sudah melewati proses, sudah pemasangan ini semua sudah kalau yang itu kan. Ya, kemudian patung kuda dan depan poli ya. Ada taman juara yang di Puskesmas Kota Lama ya. Itulah kegiatan-kegiatan kita kan. Jadi nanti nilainya itu kan 90 sampai 100 juta. Patung kuda itu 199, itu nanti lebih jelasnya kabit saya lah. Izin sekali lagi ini Haji. Terkait tapal batas, pembuatan tapal batas baru ini ada nggak? Jadi gini, kalau memang sebenarnya tugu-tugu tapal batas ini kan masuk dalam tupoksinya bagian tatape, ya, bagian tatape ya. Jadi kalau memang mungkin di situ ada pembuatan tamannya atau apa baru kita konotasi. Kalau tugu besar apa semua itu kan harusnya tatape. Dengan tugas pokok dan fungsi kan kembali kepada fungsi. Berarti untuk harapan kita supaya Dompu ini indah dan bersih, apalagi kita terkait lingkungan hidupnya,
tapal batas, misalnya wilayah Kelako dan tapal batas wilayah Rora, supaya ada tatapan misalnya persinggahan untuk para tamu yang dari luar itu bisa singgah di sebentar di situ. Gimana tanggapannya? Ya, misalnya tapal batas Sumbawa Dompu lah, saya bicara dulu. Ya, kita pinginnya itu tujuh besar yang memberikan tanda bahwa kita sudah masuk dalam wilayah Dompu. Itu pembeda. Jadi sekarang ini kan baru penerangan dengan taman-taman yang sangat terbatas ya. Jadi saya ke depan tunggu lah, itu yang memberikan gambaran atau ciri khas bahwa kita ini sudah masuk di dalam wilayah Dompu. Itu juga dengan batasan Bima dengan Dompu. Jadi kan yang membangun batasan sana itu kan Bima kan. Hanya Bima. Ya mungkin kedepannya kita harus ada juga simbol-simbol yang identik dengan Dompu yang harus dibangun di sana. Tentu harus ada koordinasi, kolaborasi dari semua. Jadi mungkin punya itu dari KTPM ya, kita penataan masalah taman kalau mau dibangun taman yang representatif di situ. BPMPD semua unsur lah ya. Jadi harus jelas ya, siapa yang mengerjakan apa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing. Siap, terima kasih. Pak Bagas sendiri terkait kerjaan di tataran Taman Kota ini, apa aja kendala di sini? Kalau persoalan kendala sangat banyak bisa kita lihat. Yang pertama akses masyarakat untuk terkait persoalan informasi, karena tidak ada. Ya. Terus yang kedua sebenarnya anggaran ini kan kami duga sebagai anggaran siluman. Asas manfaatnya nggak terlalu berpengaruh. Sebenarnya ada hal-hal lain yang lebih urgent yang bisa dianggarkan oleh pemerintah, termasuk pembangunan tempat ibadah. Nah ini kan masih layak, pembangunan lama kan masih layak dipakai sebenarnya. Nah tapi kami fokus pada pelaksana kegiatan, kontraktor. Tolong segera buatkan papan informasi agar kami tahu sumber anggarannya dari mana, berapa jumlahnya, dan lain sebagainya. Izin, Kadis LH aja tidak tahu terkait kerjaan ini. Gimana kami itu sudah Pak? Secara spontan kemarin kami konfirmasi dengan salah satu pejabat dari Kadis LH Kabupaten Dompu. Mereka tidak tahu menahu. Nah pertanyaan kami, sumber anggaran pembangunan ini dari mana? Berarti ada siluman ini ya Mas? Iya, makanya kami mengatakan ini dugaannya anggaran siluman. Berarti siluman ini ya? Iya. Berarti kerjaannya ini tidak tahu siapa yang pemiliknya ini? Tidak tahu. Kami tanya pekerja juga siapa kontraktornya, nggak jelas. Nah makanya kalau memang ini bersumber dari APBD 1 atau APBD 2 harus jelas dong papan informasi. Atau dana DAG mungkin, iya, atau apa, kan kita harus tahu jelas, harus jelas sumbernya. Sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan pembangunan. Harapannya Bapak sendiri untuk ke depan ini terkait ini? Harapan kami khususnya kepada pemerintah, misalnya ini dari APBD 1, tolong segera fasilitasi kami untuk ketemu dengan kontraktor biar nanti akses pengawasan itu bisa. Terus yang kedua, Kadis DLH misalnya provinsi pengawasannya gitu. Yang ketiga, bagaimana kedepannya bisa dianggarkan khusus untuk pembangunan musola di Taman Kota. Siap. Itu aja. Ya. Depan Bapak sendiri untuk pekerjaan ini ke depannya apa maunya Bapak? Tuntutan kami satu yang paling penting, pekerjaan ini segera dihentikan dulu sebelum jelas sumber anggarannya dari mana. Karena memang ini kami anggap sebagai anggaran siluman ini. Kami pertegas sekali lagi segera hentikan dulu pekerjaan ini. Nah untuk kepada pemerintah Kabupaten Dompu, seperti Agajesa harus tahu ini gimana itu. Nah fungsi pemerintah itu, walaupun ini anggarannya dari provinsi, tapi setidaknya ada koordinasi. Nah sehingga antara instansi dari provinsi sampai kabupaten itu ada koordinasi, proses pengawasannya jalan. Nah sebelum ada papan informasi dan lain sebagainya, kami minta kepada pihak kontraktor
untuk segera menghentikan dulu pekerjaan ini. Terima kasih.